Kali ini kita masuk ke setup low key lighting. Low key lighting itu sendiri adalah teknik pencahayaan yang menghasilkan kontras tinggi dengan dominasi area gelap dan bayangan yang kuat. Teknik ini digunakan untuk menciptakan suasana dramatis, misterius, atau mewah, sehingga cocok untuk produk-produk premium atau fotografi yang artistik. Nah, karakter low key lighting ini sendiri biasanya kontrasnya tinggi, yaitu didominasi area gelap dengan cahaya-cahaya di bagian tertentu. Di setup untuk low key fotografi itu sendiri biasanya ada key light, fill light, dan backlight. Hampir sama dengan 3 point lighting, yang bedanya untuk settingan pencahayaannya aja yang bedanya ya. Kita masuk ke contoh model kita kali ini. Masih sama dengan yang model tadi untuk produknya. Jadi yang pertama itu ada key light. Saya simpan di sebelah kanan objek. Jadi seperti ini nih, kalau misalkan hanya key light yang dimunculkan. Biasanya untuk produk-produk yang mewah atau detail itu dia menonjolkan kesan elegannya. Jadi dengan cahayaan yang gelap seperti ini, biasanya objek atau model yang akan difoto atau di render itu dia akan lebih dramatis sehingga lebih terlihat mewah. Nah, untuk key light ini sendiri saya menggunakan plan yang ditambahkan cahayanya itu di shader editor atau ditambahkan material. Nah, materialnya itu sendiri seperti ini. Ada emission untuk pencahayaan itu sendiri, color ramp, dan color ramp itu untuk menambahkan efek yang hitam seperti ini ya. Kalau misalkan kita buat lebih terang semua, biasanya akan lebih kurang dramatis untuk hasilnya nanti ya, untuk hasil dari produk yang kita buatnya itu. Karena kalau misalkan kita buat cahaya rata atau pakai yang lampu biasa area light seperti yang tadi di 3 point light, objeknya itu akan merata cahayanya, jadi kontrasnya itu kurang dapet. Nah, sedangkan untuk penempatan cahayanya ini vertikal antara hitam dan putihnya ini, saya menggunakan color mapping dan tekstur koordinat seperti ini untuk settingan node-nya. Bisa nanti dicoba. Jadi ini jetnya ini untuk di sebelah mana untuk posisinya, dan rotasi ini. Nah, ini kalau misalkan rotasinya kita putar seperti ini kan dia nggak vertikal. Nah, kita buat vertikal kurang lebih seperti ini. Strength-nya kita atur sesuai dengan model atau mood yang akan kita dapatkan. Lalu ada tambahan fill light. Fill light ini untuk komposisi atau settingan node-nya ini sama dengan yang tadi, hanya saja untuk penempatannya dibuat lebih miring atau bisa disesuaikan lagi. Biasanya bisa miring dari depan atau dari belakang. Ini fungsinya untuk memberikan ini efek di bagian samping kiri tapi agak ke depan gitu mas. Karena kenapa kita gak simpan di bagian belakang? Karena nanti kita akan tambahkan reflektor di bagian belakang. Nanti coba kita praktikan. Nah, untuk fill light sendiri strength-nya itu di 0,3 ya. Bagi yang belum tahu, untuk strength ini, value strength ini untuk kekuatan cahayanya ya, bisa kalau misalkan 5, ini kan terang sekali ya, terang. Nah, kita buat 0,3 karena sebagai pengisi aja. Nah, biasanya untuk objek-objek dengan setup low light ini, biasanya 2 ini cukup, 2 lampu fill light dan key light. Tapi untuk kasusnya kali ini, karena ini produknya kaca untuk material yang botolnya ini, dan di dalamnya ada cairan. Nah, ini ada cairan, kita buatkan reflektor di bagian belakang kacanya atau botolnya ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu akan memancarkan cahaya dari botolnya ini, seolah-olah di botolnya itu ada pencahayaan semua di dalamnya. Nah, untuk pembuatan reflektornya ini dengan plan biasa, tapi ditambahkan cahayanya menggunakan principal BSD aja. Tinggal di emission ini kita naikkan menjadi 1. Kalau misalkan kosong kan dia nggak ada cahaya ya. Coba kita lihat kalau misalkan dibuat kosong.
Tuh, ini tidak ada cahaya, masih tetap sama kayak seperti tadi tanpa reflektor. Kita tambahkan cahayanya 1 supaya terlihat lebih dramatis ya. Nah, untuk reflektor ini sendiri kita hilangkan aja dari renderan. Jadi hanya cahayanya aja yang muncul di botol ini. Caranya kita masuk ke menu objek ini, lalu kita scroll ke bawah. Sini ada viewport visibility maksudnya. Nah, di visibility ini kita hilangkan kamera, diffuse dan glossy-nya. Jadi hanya cahaya yang masuk aja yang muncul. Sedangkan untuk glossy di bagian bawah jadi lebih dramatis kalau misalnya kita bandingkan ini kalau tanpa reflektor dan ini udah ditambahkan reflektor. Nah, bisa seperti ini saja. Jadi backgroundnya kita buatkan full hitam. Full hitam ini bisa dihilangkan ininya juga ya, untuk backgroundnya bisa dihilangkan, tapi kita harus buat ininya menjadi hitam. Karena saya buat transparan, ini tetap dimunculkan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Dan apabila ingin lebih dramatis lagi, bisa ditambahkan background light. Jadi ada cahaya yang menerangi backgroundnya seperti ini. Saya menggunakan rectangle light yang diarahkan ke background, ke area backgroundnya ini. Jadi hasilnya ada cahaya yang di belakang objek, tapi yang di belakang gitu, yang ke background gitu yang warnanya. Nih, ini kalau dengan background light dan ini tanpa background light. Sebenarnya bisa saja ya untuk background light ini diadakan atau ditiadakan, karena dari setup low light ini memang untuk memunculkan objeknya itu supaya lebih dramatis, supaya lebih misterius lah kalau istilahnya. Kalau mau dinyalakan tinggal tambahkan saja. Untuk powernya ini tidak usah terlalu tinggi, 500 watt, atau yang penting terlihat ada cahaya aja di belakangnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, low lighting ini cocok untuk produk yang ingin tampil berkelas, misterius dan eksklusif. Seperti parfum ini bisa dengan menggunakan low lighting ini. Nah, jika ingin menampilkan detail dan tekstur produk secara dramatis, teknik ini bisa jadi pilihan yang terbaik